Di awal film diperlihatkan tahanan bernama Chung dengan hukuman 3 bulan kasus pencurian sedang dibesuk oleh ibu dan pacarnya. Di sana pacar Chung memberitahukan bahwa ibu Chung akan merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Kemudian terlihat seorang tahanan bernama Mark, seorang arsitek yang dihukum 5 tahun sedang dihajar oleh teman sekamarnya sebagai salam perkenalan. Dan ini adalah Codet, tahanan dengan hukuman seumur hidup. Dia adalah orang kedua paling berpengaruh di penjara. Melihat keributan itu, petugas pun melerainya dan memanggil Codet, Mark, dan Chung menghadap kepala sipir. Setelah di ruangan, kepala sipir meminta kepada semuanya untuk bisa membuat suasana aman dalam 3 bulan ke depan, dan mereka pun menyanggupinya. Kemudian kita diperlihatkan seorang tahanan yang biasa dipanggil penggilas besar, baru saja dikeluarkan dari sel isolasi oleh petugas. Penggilas besar adalah tahanan yang paling disegani dengan hukuman 30 tahun kasus pembunuhan. Saat di lapangan, kepala sipir menghampiri penggilas besar dan berkata jika dia ingin berdamai dengannya, maka semuanya akan aman. Esok harinya, Chung dan Mark ditempatkan di bagian gudang kayu. Chung memperkenalkan Mark kepada penggilas besar. Setelah mengetahui profesi Mark sebagai arsitek, penggilas besar marah dan menghajar Mark dengan martil. Setelah kejadian itu, Chung kembali dibesuk oleh pacarnya. Pacarnya memberitahukan kepada Chung bahwa ibunya dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal akut dan membutuhkan donor ginjal dari keturunannya. Mendengar ibunya sakit, Chung pun langsung menemui kepala sipir untuk meminta izin keluar untuk melakukan transplantasi jantung ke ibunya. Namun tidak diizinkan oleh sipir. Melihat kepala sipir tidak mengizinkan Chung pun langsung membentak kepala sipir. Dan akhirnya Chung pun dihukum oleh akibat perbuatannya. Malam harinya, Chung yang masih terlihat dihukum di lapangan mencoba kabur dan dicegah oleh petugas. Dan pada saat itu, Chung melihat seorang petugas kebersihan memasuki pintu terowongan bawah tanah. Di waktu yang sama, Mark lagi-lagi disiksa oleh Codet dan anak buahnya. Merasa frustasi, Mark akhirnya berniat untuk bunuh diri, namun ditahan oleh Chung. Chung memberitahukan bahwa dia melihat seorang petugas kebersihan sedang memasuki ruangan bawah tanah yang langsung tembus keluar penjara. Esok harinya, Mark dibesuk oleh Wing. Wing adalah orang yang menjebak Mark sehingga masuk penjara. Namun Mark mengatakan akan banding dan akan memasukkan Wing ke penjara. Malam harinya, melihat Mark susah tidur, Chung pun memberikan tips kepada Mark agar tidak mendapat masalah di penjara. Esok paginya, saat Mark sedang mandi, tiba-tiba Codet datang menghajar Mark. Codet mendapat perintah dari Wing agar menghajar Mark dan menyuruh Mark untuk tidak melakukan banding. Malam harinya, Chung memberitahukan ke Mark kenapa penggilas besar marah kepadanya. Kemudian kita diperlihatkan Codet yang lagi-lagi menghajar Mark di kamar mandi karena Mark tetap akan mengajukan banding. Setelah kejadian itu, Mark curhat kepada Chung tentang dirinya yang terus dipukuli. Mengetahui Mark adalah seorang arsitek, Chung menyarankan agar Mark mau memikirkan cara kabur dari tempat itu. Kemudian Mark pun mulai mengamati dan mencari celah untuk kabur. Hingga akhirnya Mark menemukan cara untuk kabur dari tempat itu. Namun ada kendala karena pintu untuk naik ke saluran udara ada di gudang kayu, sementara gudang kayu itu tempat kekuasaan penggilas besar. Setelah memikirkan itu, Chung pun memiliki ide agar penggilas besar mau menerima mereka di gudang kayu. Esok harinya, Chung mengirimkan surat ke penggilas besar berisi foto putrinya. Melihat foto putrinya, penggilas besar pun langsung teringat kejadian saat terakhir bersama putrinya. Setelah itu, penggilas besar mendatangi Chung. Di sana, Chung mengatakan foto itu dia dapat saat Chung mencuri dompet putrinya dan mendapatkan semua foto itu di dompetnya. Chung juga menyuruh pacarnya untuk mencari tahu tentang putri penggilas besar.
dan dalam waktu dekat putrinya akan menikah. Chun juga mengatakan bahwa dia akan kabur menemui ibunya di luar untuk transplantasi ginjalnya dan meminta izin kepada penggilas besar untuk melewati ventilasi di gudang kayu. Mendengar semua itu, penggilas besar langsung shock berat. Besok harinya, di kamar mandi, penggilas besar mengatakan kepada Mark akan ikut dalam pelarian itu untuk menghadiri pernikahan putrinya. Setelah itu, Mark mulai mengaturkan rencana pelarian mereka dengan menjelaskan tahap-tahap dan apa saja yang dibutuhkan dan menentukan hari pelariannya. Untuk langkah awal, mereka harus mulai membuka ventilasi di gudang kayu. Chung yang mencoba membuka baut ventilasi itu ternyata hanya bisa membuka satu bautnya, sehingga Mark membuat cetakan kunci dengan lem besi untuk membuka dan berhasil. Namun pada saat ventilasi itu terbuka, tiba-tiba petugas datang dan mereka pun panik. Kemudian saat mereka sedang mencari cara untuk mendapatkan kunci blok dari petugas, tiba-tiba Codet datang dan hendak menghajar Mark. Namun tiba-tiba penggilas besar datang menyelamatkan Mark. Setelah kejadian itu, salah seorang tahanan datang membawa lem kepada penggilas besar. Setelah mendapatkan lem itu, Mark pun langsung meracik lem itu untuk membuat cetakan duplikat kunci. Setelah racikannya jadi, mereka bertiga memperdayai salah seorang petugas yang membawa kunci itu. Namun cetakan itu gagal karena Chung merusak cetakannya, sehingga mereka kembali memperdayai petugas itu untuk kedua kalinya. Setelah mendapatkan cetakan kunci itu, Chung langsung membuat kunci duplikatnya. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, Mark dan Chung mencoba menelusuri ventilasi itu. Ternyata di atas mereka menemukan pintu trali besi yang harus dibuka dengan gergaji. Scene berpindah ke aula, di mana Codet menyuruh salah satu anggotanya untuk membunuh Mark. Namun pada saat keributan berlangsung, petugas datang mencegah dan memanggil mereka berempat menghadap kepala sipir. Di ruangan kepala sipir meminta agar permasalahan Codet dan Mark diselesaikan dengan berduel 1 lawan 1. Namun penggilas besar meminta dia yang mewakili Mark. Akhirnya duel pun dilaksanakan di depan kepala sipir. Setelah pertarungan itu, Mark dan Chung dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di ruang isolasi, Mark mengatakan dia tidak akan ikut dalam pelarian itu, namun Mark tetap membantu mereka untuk bisa kabur dari tempat itu. Setelah keluar dari kamar isolasi, Mark juga memesan gergaji besi dari luar yang diselipkan ke dalam kitab untuk salah satu tahanan di dalam. Setelah itu mereka pun mulai pelan-pelan bergantian memotong trali besi itu. Sementara di tempat kepala sipir, seorang tahanan yang mengadu bahwa penggilas besar telah meminta untuk membelikan lem putih, sehingga saat itu juga gudang kayu langsung disidak oleh petugas. Pada saat sidak dilakukan, semua tahanan dikumpulkan di gudang kayu, sementara Chung masih asik terus memotong trali besi di atas. Kemudian petugas mencari Chung yang tidak ada di sana. Setelah memasuki gudang kayu di dalam, tiba-tiba Chung ditemukan berpura-pura tidur di belakang meja. Setelah petugas keluar dari gudang itu, Codet mengatakan bahwa ia mendapatkan kunci yang dibuat oleh Chung. Malam harinya, Codet mengatakan kepada 3 orang itu bahwa ia mengetahui rencana kabur mereka. Dan di sini Codet meminta diikutkan juga dalam pelarian itu. Awalnya mereka bertiga menolak, tetapi diancam akan buka mulut kepada kepala sipir. Akhirnya mereka pun mengiyakan keinginan Codet. Beberapa hari sebelum hari pelarian itu dimulai, mereka berempat pun mulai persiapan dengan berolahraga. Tepat di hari festival musim dingin, di penjara diadakan acara yang dihadiri oleh pimpinan pejabat dari kantor pusat. Mereka pun mulai bersiap-siap beraksi.
setelah absen dilakukan, mereka bertiga keluar dari kerumunan dan mulai membuka pintu blok dengan kunci duplikat menuju gudang kayu. Namun saat mereka beraksi, seorang tahanan melihat ketiganya dan melaporkan kepada kepala sipir. Mendengar laporan itu, kepala sipir memerintahkan kepada semua anggotanya mencari mereka bertiga. Sementara mereka bertiga sudah berada di atas ventilasi dan mulai menyusuri ventilasi itu menuju ke ruangan listrik untuk memadamkan semua penerangan dan kamera keamanan. Mengetahui mereka bertiga dikejar petugas, Mark pun mulai membuat kerusuhan agar bisa mengalihkan perhatian petugas dengan cara memukul salah satu tahanan. Kemudian kita pindah ke ruangan listrik. Ternyata mereka tidak dapat memadamkan listrik tersebut, sehingga Chung harus memutus semua kabel di sana, sehingga membuat alarm berbunyi. Setelah itu mereka bertiga menuju ke ruangan petugas kebersihan untuk membuka pintu terowongan di sana. Tiba-tiba Codet dan penggilas besar terlibat cekcok yang membuat mereka harus berkelahi, dan akhirnya Codet pun kembali kalah. Kemudian Mark datang membantu mereka dengan menghambat para petugas yang mengejar Chung dan penggilas. Sementara mereka berdua terus berusaha membuka terowongan itu. Mendengar Mark terus dipukuli, akhirnya Chung pun justru membantu Mark menghalangi petugas. Sementara penggilas besar yang berhasil membuka pintu itu langsung kabur melalui terowongan itu. Dan setelah sampai di luar penjara, pacar Chung langsung menjemputnya. Sementara Mark dan Chung berhasil membantai kepala sipir dan beberapa petugas sebelum akhirnya dia ditangkap. Scene berpindah ke pernikahan anak penggilas besar. Saat penggilas besar memasuki gedung pernikahan, istrinya datang mencegahnya dengan alasan takut merusak kebahagiaan putrinya, sehingga penggilas besar diminta untuk melihat putrinya dari jauh saja. Kemudian terlihat putrinya sedang berpidato mengatakan kebanggaannya terhadap ayahnya yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, penggilas besar pun langsung terharu dan perlahan-lahan meninggalkan acara itu. Tidak jauh dari gedung itu, penggilas besar pun kembali ditangkap oleh petugas dan dikembalikan ke penjara. Sementara itu di rumah sakit, terlihat Chung dan Mark sedang dirawat akibat babak belur dihajar petugas. Dan akhirnya Chung pun bisa sekalian transplantasi ginjalnya untuk ibunya. Di akhir film diperlihatkan Mark yang sudah berkuasa di penjara sedang menghampiri tahanan baru. Ternyata tahanan baru itu adalah Wing. Tidak lama muncul Codet mendatangi Wing, meminta upahnya yang belum dibayarkan oleh Wing, dan film pun berakhir.